Seru Mafia. Seruan mahasiswa VIA. Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di Seru Mafia. Perkenalkan, aku Amif sebagai moderator pada Seru Mafia episode 4 yang akan mengangkat tema tentang how to deal with insecurity. Pada kesempatan tema ini, aku nggak sendiri nih, dan aku akan ditemani seseorang yang pastinya kayaknya udah siap banget nih, mungkin bisa langsung perkenalan. Halo semuanya, kenalin aku Nabila Pradia Dinda dari Administrasi Bisnis Angkatan 2021. Ya, apa kabar nih Dinda? Baik banget, alhamdulillah. Gimana kami? Aku alhamdulillah sih akhirnya ini baik-baik aja. Sekarang lagi sibuk apa nih? Mungkin boleh diceritain Dinda. Sekarang nggak sibuk-sibuk banget sih, mungkin kuliah sama organisasi aja sih, habis. Ngomong-ngomong soal organisasi tadi nih yang disebutin Dinda sendiri di Himabis ya? Iya. Kan kayaknya organisasi banget nih Dinda. Pernah ngerasa insecure nggak sih atas pencapaian sama teman satu organisasinya di sana gitu? Kalau insecure atas pencapaian sih kadang ada ya, soalnya kadang lihat LinkedIn orang-orang kok pada keren-keren banget gitu achievementnya, banyak, bisa panjang, bisa di scroll gitu kan. Kadang aku bingung aja gimana sih orang-orang kok bisa ya sekeren itu, banyak banget yang bisa didapat gitu sih. Nah itu kan dari segi pencapaian ya. Kayaknya permasalahan insecure anak zaman sekarang sih, sekarang tuh lebih ke style dan cara penampilan sih kayaknya ya. Aku mau tahu nih dari Dinda sendiri, gimana sih kita bisa bangun kepercayaan diri biar bisa ngalahin insecure tadi gitu. Kalau buat munculin percaya diri ya, emang gak mudah sih ya, apalagi sekarang kan ya apalagi tren-trennya kan insecure gitu. Bener-bener. Jadi ya kalau dari aku sih pedein aja. Pedein aja. Iya, percaya diri aja lah ya. Iya. Oke, mungkin sharing dengan beranjaknya Dinda dewasa, apa sih? Aku pengen tahu nih faktor terkuat yang paling bikin Dinda insecure. Mungkin boleh diceritain. Kalau yang paling bikin aku insecure tuh ya kadang ada fisik gitu kan, ada perasaan kok dia lebih cakep, gimana sih, kalau aku ngerasa kurang gitu loh, kayak ada yang kurang aja dari diri aku. Sama kadang ada juga ngerasa nggak pedenya, jadi itu munculin insecure aku gitu sih. Gitu ya. Nah, dari pengalaman kamu sendiri, apa sih dampak insecure yang mungkin insecure itu kan bisa merubah kebiasaan yang tadinya leha-leha bisa jadi perfeksionis misal, atau ada rasa nggak mau kalah, termotivasi atau dan lain-lain. Mungkin bisa diceritain sih. Kalau dari insecure itu aku jadinya lebih tertata aja sih, apa-apa jadi lebih disiplin gitu. Soalnya aku kan dari rasa insecure itu muncul kayak pengen berubah gitu loh, menjadi lebih baik. Nah gimana caranya? Aku harus bisa ngatur diri aku sendiri dulu kan. Jadi itu sih langkah kecil yang aku biasain tiap hari, yaitu disiplin aja. Oke, mungkin dari Dinda sendiri nih, pernah nggak sih nemuin orang yang ngerasa insecure tapi dia tuh malah ngejatuhin orang lain gitu? Kayaknya bukannya bantu saling support. Tanggapan Dinda sendiri gimana? Oke, kalau kayak gitu jujur pernah lagi banyak ngeliat orang yang kayak lagi curhat, lagi sambat gitu, tapi orang-orang malah ngebandingin dirinya, kayak ngerasa paling gitu loh. Jadi nasib malah. Iya betul. Kadang lagi cerita gini, ternyata ya aku lebih itu loh, aku juga pernah gini. Jadi kayak apa ya, curhatan temennya tuh dibantah aja gitu. Malah nggak didengerin. Iya. Tapi sampai sekarang masih nggak sih kayak temenan gitu sama orang gitu? Masih sih kebetulan. Oke. Kalau Dinda sendiri ada nggak sih suatu hal yang ingin dicoba, tapi tuh Dinda sendiri tuh kayak ngerasa takut buat mencobanya gitu karena insecure tadi gitu? Kalau hal kayak gitu tuh pernah ya, dulu banget, kayak awal-awal SMA gitu. Kayak orang-orang kok kayak cepet banget gitu loh berbaurnya sama yang lain, udah join ini, join itu. Tapi kok aku kayak masih gini-gini aja, kok aku temennya nggak bisa kenal sama orang lain lebih luas lagi. Jadi kayak apa-apa takut buat mau gabung ini, ntar aku diterima nggak ya, atau aku cocok nggak sih join di sini, aku cocok nggak ya, aku bisa fit in nggak ya di
kegiatan itu gitu sih. Kayak ngerasa cocok gak ya kalau Iya. bisa masuk situ. Oke, mungkin tadi aku lupa nanya sih, pas tadi di tempat cerita, menjadi tempat cerita seseorang itu, Dinda sendiri termasuk orang yang pendengar atau mendominasi gitu? Kalau kalau kayak gitu lihat dulu sih konteksnya, aku bisa nyesuaiin, tapi mostly aku tipe yang lebih pendengar. Lebih pendengar? Iya. Sama sih, aku juga pendengar juga. Oke, mungkin lanjut, pernah nggak sih Dinda ini berada di titik poin terendah atau titik paling down yang bikin kamu tuh takut untuk bersosialisasi gitu? Pernah pas yang aku ceritain tadi itu, yang kayak mau join ini takut, jadi kayak orang-orang tuh apa ya, ini perasaanku aja, kayak orang-orang tuh nggak ada yang mau temenan sama aku gitu loh. Nah tapi sebenarnya orang-orang tuh ya mau aja, ke akunya aja nggak mau coba dulu kan, aku nggak percaya diri gitu kan. Jadi itu sih aku males ketemu sama orang, kayak nggak pengen aja dulu. Itu Gitu. dulu atau akhir-akhir ini? Dulu. Oh dulu. Untuk Iya, sekarang udah enggak lah ya. Enggak, udah lebih Itu pede. Lebih pede ya. Yes. Me time lah ya. Iya butuh me time sih pas itu. Oke, mungkin dari pengalaman tadi yang sudah diceritain tadi, gimana sih Dinda sendiri itu how you deal with your insecurity gitu, atau bagaimana cara menghadapi itu? Kalau how to deal-nya, sekarang aku lagi di tahap acceptance diri aku sendiri sih, soalnya iya nerima diri, karena menurutku itu mudah banget diucapin tapi hal itu tuh susah banget buat dilakuinnya. Kadang orang-orang bilang self love atau pokok cintai diri sendiri gitu, tapi di aku kok kayak susah banget ya gitu. Jadi kadang aku masih berusaha buat lebih mengenal diri aku, sama buat lebih cinta sama diri aku gitu. Kalau boleh tahu, gimana sih cara mengenal diri Dinda sendiri gitu? Tiap hari kan pasti ada cobaannya ya. Nah itu tuh dari cobaan itu aku bisa tahu diri aku dengan gimana sih cara kamu nyelesain masalah itu. Kadang aku ada yang masalahnya bikin males jadi aku ngilang, atau aku bener-bener harus hadapin itu dengan percaya diri gitu. Tapi akhir-akhir ini namanya masalah ya harus diselesaikan dengan baik gitu sih. Jadi, Tanpa ada emosi yang terlibat ya? nah itu masih aku coba atur. Kadang aku juga kebawa emosi. Benar-benar. Gimana nih cara Dinda akhirnya bisa menerima kekurangan atau insecure tadi, dan gimana sih cara bangkit atau recovery lagi gitu dari keterpurukan itu? Kalau nerima kekurangan yang ada di diri tuh emang sulit banget sih, diakuin aja. Tapi perlahan tuh kayak cari aja dari diri, kan misal aku punya kekurangan ini, apa sih di diri aku yang selain kekurangan ini yang bisa aku kembangin gitu loh. Jadi aku fokus ke ngembangin diri aku supaya bisa lebih baik lagi, jadi nggak terlarut ke dalam insecurity tadi itu. Atau mungkin bisa kayak ngambil waktu sejenak, Iya, istirahat dulu. betul. Kadang aku perlu bentar dulu deh, nggak ngapa-ngapain dulu. Bener-bener. Gitu. Mungkin terakhir sih dari aku, ada nggak sih pesan-kesan buat teman-teman yang masih insecure di luar sana, terutama teman-teman yang nonton nih? Mungkin cara kita meminimalisasinya atau menguranginya, atau bahkan mungkin mencegah insecure tersebut gitu. Kalau pesan-kesannya? Oke, pesannya buat yang lain, nggak apa-apa insecure tuh dirasain aja, tapi jangan terlalu larut ke insecure itu. Jadi jangan sampai insecure itu ngehalangin kamu buat bisa berkembang, padahal banyak potensi dari diri kamu yang bisa kamu gali lebih dalam gitu sih. Kalau Dinda sendiri galinya tuh seperti apa? Mungkin mencari tahu lewat mana gitu, dari teman atau dari internet atau gimana? Kalau aku aku lagi belajar buat keluar dari zona nyaman aku kan. Jadi aku join ke ini, join ke itu, dan aku belajar buat gimana sosialisasi sama orang. Kan sifat orang beda-beda kan Iya, ya. benar-benar. Nah, itu gimana cara aku bisa ngondisiin diri aku buat sosialisasi sama orang lain gitu sih. Oke, mungkin karena sebelumnya kita sempat mengadakan sesi Q&A, mungkin aku pengen kasih pertanyaan dikit aja sih buat Dinda sendiri sebagai penutup. Bagaimana nih, aku juga sering merasa kayak kesulitan juga untuk menemukan lingkungan yang tepat agar tidak timbul rasa insecure gitu. Gimana dari Dinda sendiri untuk memilih lingkungan yang benar-benar tepat untuk bisa berkembang gitu? Kalau dari aku milih lingkungan ya tadi pertanyaannya. Jadi
kadang kan kita sosialisasi tuh mengenal sifat orang baru. Nah, di situ kan kelihatan gimana orang ini ngobrol sama kita, gimana cara pikirnya dia. Kalau misal lingkungan tersebut kamu rasa kamu tuh nggak nyaman di situ, terus kamu ngerasa nggak bisa berkembang, kamu nggak bisa jadi dirimu sendiri, ya nggak apa-apa sih buat cabut aja. Tapi kadang kebanyakan orang tuh banyak yang ngerasa gak enakan kan, jadi ya udah stay, tapi di situ kamu nggak bisa berkembang. Jadi menurutku nggak apa-apa sih. Oke, apakah insecure sendiri menurut Dinda berdampak buruk bagi masa depan? Tergantung dulu gimana kamu nanganin insecure itu. Jadi kalau misal ngerasa insecure tuh dipikir yang terlalu larut banget, jadi kan nggak bisa cari potensi diri gitu kan. Jadi fokusnya ke insecure itu terus. Jadi kalau kata aku sih gak apa-apa dirasain dulu, tapi jadiin insecure itu buat motivasi biar bisa berubah menjadi lebih baik gitu sih. Kalau aku mungkin pengen tahu aja sih, ada nggak sih kayak role model dari Nabila sendiri gitu buat kayak buat udah nggak insecure lagi gitu, ada nggak sih role model dari Dinda sendiri? Kalau dari aku sih itu ya Mbak Najwa Shihab. Oh, Mbak Najwa Shihab. Iya, keren banget. Sama. Iya kan? Dia kayak cara Ngobrolnya, iya. Oke, baik, karena Q&A dan topik pembahasan sudah selesai dibahas semua, maka aku akan mengakhiri sesi tema pada kesempatan ini. Aku rasa yang sudah tadi diceritakan oleh Dinda, mulai dari pengalaman dia, tips and triknya, dan bagaimana cara menghadapinya, dan lain-lain, merupakan suatu bekal seni menurut aku, dan bagi teman-teman semua di sini maupun teman-teman yang nonton, terutama dalam menghadapi hal insecure seperti ini. Mungkin sebelum penutup, dari Dinda sendiri ada nggak sih yang ingin disampaikan? Dari aku, kalau misal kalian ngerasa insecure, ngerasa down, nggak apa-apa dirasain dulu. Tapi habis itu semangat lagi, bangkit lagi, karena kalian semua itu keren. Oke. Gitu. Oke, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinda yang sudah meluangkan waktunya dan menjadi narasumber sesi tema How to Deal with Insecurity, dan kepada teman-teman semua yang sudah menonton episode 4 Seru Mafia ini. Aku Amif sebagai moderator pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode Seru Mafia berikutnya.